Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Basyari dan PM221506104 dari kelas PSTIG. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas akhir pada praktikum jaringan komputer judul 2 yang berjudul Build a Switch and Router Network. Yang dimana pada tugas akhir percobaan 2 ini atau judul 2 ini akan melakukan konfigurasi terhadap suatu jaringan yang menggunakan router dengan switch dan dua PC. Selain itu, di percobaan ini terdapat perangkat yang baru, perangkat yang tidak ada pada percobaan sebelumnya, yaitu ada perangkat router. Yang dimana perangkat router ini adalah perangkat pada suatu jaringan yang dimana menghubungkan antar beberapa perangkat yang lain. Yang dimana router ini biasanya digunakan sebagai penghubung antara satu jaringan dengan jaringan yang berbeda, suatu area LAN yang satu dengan area LAN yang lainnya. Biasanya router ini juga biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu area jaringan yang terhubung ke suatu internet. Jadi router ini merupakan apa ya? Merupakan perangkat yang menghubungkan antar perangkat di jaringan yang berbeda maupun di jaringan yang sama itu bisa. Nah, habis itu di percobaan ini terdapat kita akan melakukan setting, yaitu setting IP interface protokol dengan ada dua versi yang kita gunakan, IP versi 4 dan IP versi 6. Dan kita juga akan melakukan set default gateway, yang dimana default gateway ini akan kita set di routernya. Bagi yang belum tahu, IP atau internet protokol merupakan suatu alamat unik yang pasti ada dan berbeda di setiap perangkat suatu jaringan. Jadi suatu jaringan itu pasti memiliki suatu IP yang berbeda, yang tidak akan sama dengan perangkat yang lainnya. Nah, IP ini ada dua versi. Yang pertama ada versi 4, yang merupakan IP yang pertama dan paling banyak digunakan, yang dimana dia memiliki kapasitas itu 32 bit dengan dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing bagian itu memiliki kapasitasnya itu range-nya itu 0 sampai 1 sampai 0 sampai 255, tapi di alamat yang 0 dan alamat yang 0 itu sebagai alamat networknya dan 255 itu sebagai alamat broadcast, sehingga alamat yang bisa digunakan di perangkat jaringan itu mulai dari 1 sampai 254. Selain itu ada IP yang versi 6, yang dimana IP versi 6 itu IP yang lebih besar dan lebih baru, yang dimana dia memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu 128 bit dengan dibagi menjadi 8 bagian, dan masing-masing bagian itu ditulisnya dengan bilangan heksadesimal. Jadi perbedaannya itu di kapasitasnya salah satunya, di mana IP versi 6 itu memiliki kapasitas yang lebih besar. Lalu, nah di sini juga kita akan melakukan set default gateway. Nah, default gateway ini itu merupakan kita setnya itu di bagian router, yang dimana default gateway ini menandakan sebagai gerbang utama lah, gerbang awal suatu jaringan, suatu area jaringan. Jadi dia biasanya diletakkannya di router sebagai gerbang awal yang menghubungkan antar perangkat ke perangkat lain di jaringan, di suatu area jaringan. Jadi default gateway ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara perangkat dalam jaringan LAN dengan perangkat jaringan lain. Jadi dia itu sebagai penghubung lah antar area suatu jaringan lah, baik itu area LAN maupun area WAN. Jadi dia itu biasanya diletakkan di router, karena router itu merupakan pembuka atau perangkat awal untuk masuk ke suatu jaringan LAN yang baru. Lalu kita mungkin langsung saja untuk rakit perangkatnya, yang dimana di sini kita akan menggunakan dua PC.
Lalu lalu akan menggunakan suatu switch, yaitu kita menggunakan router yang dimana kita menggunakan router 4331. Lalu kita juga akan menggunakan switch dengan jenisnya 2960. Nah, jadi kita akan menggunakan akan menghubungkan garis lurus di sini. Karena di sini perangkatnya berbeda, yang dimana PC akan dihubungkan dengan switch, switch akan dihubungkan dengan router, dan router akan dihubungkan dengan PC 1. Jadi pasti untuk kabelnya pasti menggunakan stride, karena kenapa? Karena stride ini digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat yang berbeda. Di sini menggunakan port fast internet 0 yang dihubungkan dengan port fast internet 06. Nah, sesuaikan ikutin yang di modul. Lalu switch ini kita menggunakan fast internet 05 yang dimana dihubungkan dengan gigabyte internet 01. Nah, ini salah satu ciri khas yang ada di router dan switch, yang dimana switch itu dia menggunakan fast internet, sedangkan di router ini menggunakan gigabyte, yang dimana gigabyte itu lebih besar tapi kecepatannya lebih lambat daripada fast internet, begitu. Nah, di sini kita menggunakan port gigabyte 00 yang dihubungkan dengan PJ1 yang menggunakan flash internet 0. Nah, di sini terlihat berwarna merah. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan router, yang dimana router ini agar benar berwarna hijau atau tersambung, dia harus dikonfigurasi dulu, baru bisa kabelnya berwarna hijau atau terhubung. Mungkin yang pertama kita akan langsung saja untuk melakukan konfigurasi di PC-nya terlebih dahulu. Yang dimana kita mulai dari kita buka di sini kita ganti nama menjadi PCA. Kita configuration app-nya itu IP versi 4-nya kita fokus aja. Pasti otomatis. Aduh, sepertinya kita ketikkan aja. Satu titik tiga. Suksesnya itu 255. Nah, di sini kita atur default gateway-nya. Kenapa kita pakai default gateway di PC-nya? Karena kita akan menggunakan router, yang dimana router itu IP-nya pakai default gateway. Jadi kalau kita mau akses router yang menghubungkan dengan jaringan yang berbeda, kita juga harus set default gateway-nya. Oh ya, di sini terlihat nih ya, di sini ada router di tengah. Berarti dia itu akan memisahkan antara dua jaringan yang berbeda. Jadi di sini contohnya ini area jaringan satu, dan ini adalah area jaringan yang kedua. Jadi router ini sebagai penghubung lah antar dua area jaringan yang berbeda. Sehingga di sini karena ada dua jaringan yang berbeda, berarti di routernya ada dua default gateway. Yang mana default gateway yang satu itu untuk jalur yang kiri, dan default gateway yang kedua itu untuk jalur yang kanan. Gitu. Jadi kalau kita akan mau mengakses router dan akan mau mengakses yang PC satu ini, misalkan PC A ini mau ngeping PC yang ini. Jadi kita juga harus ngeset default gateway yang dimiliki di router agar bisa berkomunikasi dengan jaringan yang di luar area kita gitu. Jadi kita set juga default gateway di sini. Yaitu default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oke. Nah, di sini kita belum memakai IP versi 6-nya. IP versi 6-nya kita set di router aja. Di sini nggak usah. Oke, berarti ini udah. Besok kita pindah ke PC yang satunya. Ini ganti dengan PCB. Lalu desktop kita configuration IP-nya 192.168.0.3. Default gateway-nya 0.1. Oke. Nah, ini terlihat. Tadi kan dilihat tuh, di mana default gateway-nya beda.
Jadi dia itu memisahkan antara jaringan ini sama jaringan ini. Besok kita lakuin configuration yang ada di apa dulu ya, router dulu aja. Nah, di router ini kita akan melakukan configuration untuk apa ya? Set untuk dua versi, itu versi 4 sama versi 6. Kita akan set dua-duanya. Di mana kita akan masuk ke nggak bisa clear ya, nggak bisa. Kita masuk configure terminal. Besok kita beri nama hostname, beri nama dari router ini. Itu namanya R1 R1 kita beri nama, habis itu no IP domain backup, yang dimana DNS kita ini biar nggak bisa dilihat, nggak bisa dilacak, biar aman lah pokoknya. Habis itu kita set enable secret class untuk password ketika masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke line console 0. Itu mode untuk mengatur akses pengguna, yang dimana di sini kita akan set password ketika login itu dengan namanya Cisco, dan kita set login agar dia itu ke save ketika login, dia akan menampilkan meminta password, yang dimana password itu Cisco. Besok kita masuk ke mode line PTY 04, yang berarti dia itu masuk ke mana ya, oh ya, kita exit dulu aja, exit. Kita masuk lagi ke line PTY 04. Nah, yang dimana dia itu akan masuk ke mode configuration lainnya, itu digunakan untuk remote. Jadi perangkat router ini bisa di remote dari jauh dengan batas orang itu 0 sampai 4. Berarti ada 5 orang maksimal yang bisa akses atau remote router ini. Habis itu kita set password. Ketika ada yang remote ada password, itu namanya Cisco. Dan kita set juga untuk login. Setelah itu kita akan melakukan enkripsi terhadap password. Coba kita running config dulu. Oh ya, kita exit dulu nih, lupa. So running config. Di sini terlihat pas yang kita lakukan. Nah, di sini terlihat nih. Di sini kalau kita running config, running config, di sini passwordnya masih terlihat, belum terenkripsi. Nah, jadi biar aman kita enkripsi passwordnya dengan cara service. Kita masuk ke mode configure dulu, configure global. Itu kita ketikkan service password encryption. Nah, itu sudah dienkripsi. Coba kita lihat lagi. Sip. Kita coba running config lagi. Nah, sekarang terlihat tuh. Yang tadinya passwordnya ada tulisannya Cisco, sekarang udah dienkripsi, jadi kombinasi huruf sama angka, jadi nggak tahu. Setelah itu kita beri banner atau kalimat ketika awal, kita kasih banner MOTD dengan tulisannya authorized users only. Nah, itu udah di set untuk banner MOTD-nya. Nah, kita masuk ke mode configure.
Oke, lanjut lagi untuk configuration untuk routernya. Setelah kita set untuk awal, kita lanjut ke configuration IP-nya. Kita set untuk IP. Nah, tadi kan di routernya itu ada dua jalur yang dimana gigabit 00 sama gigabit ini gigabit 01, ini gigabit 00. Jadi kita set dua-duanya kedua IP-nya. Kita mulai dari gigabit 00. Kita masuk ke mode interface G000. Lalu kita set IP address-nya. Untuk apa saja mungkin biar enak. Enter. Lalu kita set juga untuk IP versi 6-nya juga kita set. Nah, ini IP versi 6-nya. Dan ini juga untuk IP versi 6. Ini juga. Jadi ada dua untuk IP versi 6 yang di set. Jangan lupa di no shutdown agar membuat interface G00 ini nyala, jadi nggak mati. Nah, tadi udah di no shutdown jadi hidup, dan kita exit, kita masuk lagi configuration yang G001. Nah, ini juga kita set sesuai dengan ini modul, kita tempel aja, pasti aja. Tidak sampai salah. Jadi IP yang di router ini merupakan default gateway. Default gateway dari default gateway-nya. Jadi IP default gateway itu ya IP dari router. Itu aja. Aduh. Pastikan jangan lupa di shutdown agar hidup. Oke, selesai. Kita masuk ke kita masuk lagi ke interface G001-nya. Nah, ini kita masuk ke interface G001. Kita beri deskripsi. Ini sebenarnya deskripsi ini opsional, cuman buat kayak buat deskripsiin aja sih sebenarnya. Jadi kita exit, kita ganti yang G00. Dia hanya cuman buat mendeskripsikan aja. Kayak di sini untuk G001 dia deskripsikan bahwa dia terhubung dengan pas internet 05 yang berada pada S1 atau switch 1 ini. Lalu yang G000 yang berarti dia deskripsinya itu terhubung ke host yaitu PCB. Wah, cuma deskripsiin aja sih ya. Kita exit, keluar. Habis itu kita jalankan perintah ini mana perintah ini untuk mengenable atau mengaktifkan IP versi 6 pada pada router ini. Jadi ini perlu. Jadi ini untuk mengaktifkan. Kalau nggak jalanin perintah ini berarti sama aja IP versi 6 itu nggak dipakai atau nggak hidup. Jadi percuma kita nambahin. Habis itu kita exit. Lalu kita lakukan set, yang dimana dengan cara copy running config, yang berarti dia akan mengcopy semua configuration yang sudah berjalan ke startup config. Yes, jadi dia akan nge-save. Jadi ketika ada suatu kejadian kayak
kabelnya terlepas atau perangkatnya mati, jadi configuration-nya itu tetap sama, tadi nggak hilang, jadi tetap disimpan. Nah, di sini terlihat kabel yang tadi merah udah mulai hijau, berarti udah configuration-nya udah berhasil. Habis itu kita juga bisa ngeset suatu jam. Kita bebas ngesetnya jam berapa, kita ikutin aja ini modulnya ya. Jadi ini cuma untuk ngasih tahu ngasih tahu ya jam kita lakukan configuration lah. Udah. Nah, ini udah selesai. Kita habis itu kita masuk ke switch-nya. Switch-nya kita set juga di sini. Kita masuk ke enable. Kita ganti dulu namanya, di sini namanya yaitu S1. Enable, habis itu kita masuk, kita set hostname atau namanya yaitu S1. Oh iya, kita masuk dulu ke mode configure terminal. Hostname S1. Kita set no IP daman lookup agar DNS-nya tidak terlihat, ya, biar aman lah. Habis itu kita set IP-nya. Request 91, kita set IP untuk switch-nya. Jangan lupa dilakukan no shutdown agar VLAN satunya hidup. Habis itu kita exit. Nah, habis itu kita juga set untuk default gateway-nya, jangan lupa di set. Karena kita pakai router, yang dimana router itu ada default gateway-nya, jadi kita juga set untuk default gateway di switch-nya agar bisa berhubung dengan router dan perangkat di jaringan berbeda. Default gateway exit. Oke ya, karena di sini switch itu butuh perintah khusus untuk bisa mengaktifkan atau bisa bisa mengaktifkan untuk IP versi 6-nya. Itu ada perintah, nah ya, nah ini kita lihat show SDM prefer. Ya, kita coba masuk ke configure terminal. Kita jalanin perintah SDM ini. Jadi dia akan menghidupkan atau mengaktifkan dari IP versi 6-nya. Jadi kita bisa menggunakan dua IP versi. Bisa pakai IP versi 4 dan untuk IP versi 6 juga bisa. Bisa kita end. Habis itu kita reload. Yes. Nah, sudah selesai. Oh ya, jangan lupa untuk di copy running config. Sudah di set semua ya. Set. Jadi itu habis kita set perintah yang sebelumnya, kita ngelakuin reload. Agar apa? Agar
switchnya itu dihidupin ulang, ya harus dihidupin ulang sih. Jadi bisa kita set habis itu dihidupin ulang. Dan kita dan switch sudah selesai di configuration. Ya di sini udah selesai harusnya. Coba kita ngelakuin ping ke PC A ke PC B ya. Ya, PC A ke PC B. Kita buka PC A, kita buka command prompt, kita ping PC B yaitu 192.168.1.0.3. Nah, di sini sudah bisa ngelakuin ping dari PC A ke PC B. Karena dia ini kan PCA ini PCI ini melewati dari router, sehingga dia itu pasti perlu waktu yang cukup agak lama. Ini mana pasti ada request time dulu, time out-nya dulu. Jadi dia akan melewati router, akan melewati switch router, dan dia akan melewati PCB. Jadi dia lintas area jaringan lah, lintas area jaringan karena melewati switch, karena melewati router. Bisa kita coba ping untuk routernya, yaitu routernya 192.168.0 ya. Nah, di sini langsung ke replay. Bisa kita ping untuk switchnya S1 yang dimana 1.2 ping dan akan replay juga. Nah, untuk ping sudah berhasil. Coba kita balik dari PCB ke PCA. PCB kita ping ke PCA yaitu ping 192.168.1.3. Nah, karena sebelumnya PCA udah nge-replay ke PCB, otomatis PCB udah kenali IP dari PCA ini. Jadi ketika kita ping balik, jadi PCB ini langsung ke-reply dan berhasil jadi ya. Kita coba nge-ping untuk switch-nya. Switch-nya itu 1.2. Nah, betul. Karena dia itu belum pernah ke switch, berarti dia harus cari dulu IP dari switch-nya. Jadi dia akan cari dulu, jadi butuh waktu yang lama. Jadi ada request time atau RTO-nya karena dia nyari dulu, belum dikenali switch-nya ini, dicari dulu, baru kalau udah ketemu baru reply gitu. Kita coba ping switch PCB ke routernya. Apakah bisa? Dan bisa ke replay juga. Sip. Kita coba dari switch. Kita coba ping ke PCB. Nah, sukses untuk melakukan ping. Coba kita ke router. Sukses juga. Dan kita coba ke PCA. Sukses juga. Dan terakhir kita coba ping dari routernya. Ping ke PCA dulu palingnya, ke PCA. Sukses ke switch S1. Sukses dan terakhir ke PCB. Dan sukses juga. Nah, di sini sekian dari tugas akhir saya, di mana sudah berhasil menghubungkan semua perangkat
dan sudah bisa melakukan ping, yang dimana dari kesimpulan saya dapat dari percobaan ini, yang dimana dalam hubungan suatu jaringan yang berbeda itu bisa menggunakan router sebagai penghubungnya. Di sini kan ada jaringan kanan sampai jaringan yang kiri, itu jaringan berbeda, yang dimana ditunjukkan dengan IP yang berbeda dan ada default gateway. Sehingga untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ini, area jaringan berbeda ini, kita menghubungkannya dengan menggunakan router. Yang dimana router ini akan memiliki IP yang IP-nya itu default gateway. Jadi kan di sini ada dua jalur, berarti ada dua default gateway yang ada di router ini. Ada dua IP yang ada di router ini. IP untuk default gateway kiri dan IP untuk default gateway yang kanan. Gitu. Dan di router ini juga bisa menggunakan IP versi 6. Jadi kalau router pakai IP versi 6 berarti yang lain juga harus bisa juga untuk menggunakan IP versi 6. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum itu saya akan menjawab pertanyaan pada reflection question, yang dimana jika interface G01 itu terlihat down, bagaimana cara untuk mengaktifkan interface tersebut? Nah, untuk menghidupkannya itu kita menggunakan kode perintah no shutdown, yang dimana kita masuk dulu ke interface G001, habis itu kita set IP-nya, habis set IP-nya jangan lupa kita pakai perintah no shutdown, yang berarti dia akan menghidupkan interface tersebut. Kalau enggak, maka dia akan down dan tidak hidup. Habis itu untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika kita salah mengisi salah untuk mengconfiguration interface G001, yang dimana itu ada di router. Nah, apa yang terjadi dengan ketika kita salah mengconfiguration interface G001 dengan IP address-nya 192.168.1.2. Nah, kalau ketika kita salah untuk mengconfiguration IP di sini, contohnya nih, di sini kita salah mengconfiguration IP-nya, sehingga ketika kita akan melakukan ping PCA ke PCB, dia akan request timeout dan tidak akan terhubung. Karena apa? Karena dia itu kan harus melewati router, yang dimana routernya pasti ada IP-nya. Kalau IP-nya salah, berarti dia akan salah juga menghubungkan ke sini. Jadi otomatis kita tidak bisa melakukan ping suatu perangkat di area jaringan yang berbeda. Karena default gateway yang kita atur itu salah, jadi tidak bisa melakukan komunikasi, tidak terhubung lah pokoknya, tidak bisa melakukan ping. Tuh. Nah, itu dari reflection question-nya. Mungkin sekian ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.